اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bait yang ke-6. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udul ad-dam'i was-saqami. Fa kaifa tunkiru hubban, maka bagaimana mungkin engkau mengingkari cinta, ba'da ma syahidat bihi 'alaika udul, setelah menjadi saksi tentang urusan cinta ini atas kamu pecinta Nabi, kamu Imam Busiri, kamu siapapun yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diingkari seseorang diakui mencintai Nabi kalau sudah ada dua saksi. Dua saksi ini ada di diri orang itu sendiri. Dihukumi adil, dihukumi udul, saksi yang adil. Udul itu saksi yang diterima kesaksiannya. Kayak di hadis kan, sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi itu makamnya udul, adil. Kalau sudah udul, menjadi saksi atas sesuatu langsung diterima. Tapi kalau di dalam urusan agama biasanya saksi kan dua. Ini ada dua saksinya di urusan cinta ini. Malah di sini dibilang ada dua saksi, syahidan la turaddu syahadatuhuma fi syir'atil hawa, di dalam agama cinta. Apa itu? Ad-dam'u was-saqamu, air mata dan sakit. Fa kaifa tunkiru hubban, bagaimana mungkin engkau mengingkari cinta setelah bersaksi dua saksi yang adil. Apa dua saksi yang adil? Ad-dam'u was-saqamu, air mata dan sakit. Artinya maksudnya bagaimana ini? Kalau orang setiap ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir air matanya tanpa dia dapat mencegah. Itu satu, aliran air mata ini menjadi saksi bahwa dia betul-betul cinta Nabi. Kedua, as-saqam, kalau tidak berhasil bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah hari dia tambah sakit. Kalau tidak berhasil mengadakan hubungan batin dengan Nabi Muhammad SAW, tambah hari dia tambah sakit. Kapan terhenti tangisnya? Kapan sembuh dari penyakitnya? Kalau sudah muttasilan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru dia sudah terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begini saja, coba saja, ayyuhal mustami', wahai orang yang mendengar bicara saya ini, coba dekati Nabi Muhammad SAW. Nanti Anda tidak akan kaget lagi mendengar bahwa Imam Al-Bukhari menulis hadis di depan Nabi Muhammad, selalu punya wudu, mandi dulu. Anda tidak akan kaget bahwa Imam Malik sahibul madhab, kalau mau mengeluarkan hadis pakai jubah yang paling bagus, mandi dulu pakai minyak wangi. Anda tidak akan aneh lagi kalau mendengar ada orang dari maghrib sampai subuh berhenti hanya untuk sholat wajib dan qiyamul lail. Selain itu dia menulis tentang hadis Nabi, mengarang tentang hadis Nabi. Gak ada capek, enak soalnya itu. Nikmat. Tidak beda dengan nikmatnya orang yang
joget-joget di klub-klub malam. Yang itu agamanya agama nafsu, yang ini agamanya agama Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ada ittisal, hubungan batin, malah sudah naik, sudah bukan ittisal lagi ya, sudah ada cinta. Kalau berusaha mengenal, berusaha mengadakan hubungan itu kan sebelum cinta kan. Kalau sudah cinta udah di atasnya lagi. Sudah, coba saja. Nanti Anda tidak akan bisa keluar daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama Anda coba-coba, kemudian Anda merasakan, setelah merasa kok enak ya, tambah ke sana tambah enak, mulai muncul yang diceritakan Imam Busiri, ingat Nabi Muhammad nangis, mendengar nama Nabi Muhammad nangis, biasanya malam Jumat mimpi Nabi, tidak mimpi Nabi, gelisah, habis gelisah demam, sakit panas, tobat, minta maaf kepada Allah. Apa salah saya sampai saya tidak bermimpi Nabi? Apa salah saya? Dulu saya kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut, hati saya kok ada hubungan batin, sekarang kok tidak ada. Dicari terus sehingga dia kehidupannya hanya disibukkan dengan mencari. Apa salah saya? Kenapa saya begini? Begitu berhasil mimpi Nabi, tenang lagi. Hilang itu mimpi, gelisah lagi. Ya memang seperti itu harusnya kehidupan. Al-muslimul mu'minul muhsin. Orang yang sudah Islam, sudah iman, sampai ke darajatul ihsan. Memang harus seperti itu hidupnya. Dan seperti itu hidupnya immatul hadis. Al-Imam al-Bukhari dan lain-lain. Seperti itu hidupnya al-fuqaha yang kuno-kuno, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Seperti itu kehidupan pengarang-pengarang maulid, Habib Ali bin Muhammad Habsyi, Al-Imam al-Busiri, dan lain-lain. Fadkhul anta. Engkau harus masuk dan berhasil merasakan yang mereka rasakan. Sebab kalau kita hanya agama kulit, kita hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ramadan puasa, sholat 5 waktu sholat, tapi tidak ada rasa apa-apa, itu bahasanya Imam Ghazali, agama kulit. Belum tahu isi. Saya tambahkan, orang yang makan durian, makan kulitnya orang gila. Orang yang makan jeruk, makan kulitnya orang mahrum, orang gila. Tapi kenapa Anda tidak merasa gila kalau Anda hanya merasakan kulit agama, tapi tidak pernah merasakan isi dari agama? Majnun? Tidak saya, tidak Anda, tidak siapapun yang merasa cukup dengan kulit agama Nabi Muhammad SAW. Sampai nisan dipasang di pemakaman dia tidak pernah merasakan isi agama Rasulullah SAW. Dia asing daripada orang-orang yang menangis ketika ingat Nabi. Dia asing dari orang-orang yang gelisah hatinya karena tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad. Malah telinga saya pernah mendengar ada orang bilang, loh, memangnya di agama Rasulullah itu ada pembahasan mimpi? Allah, kalau Anda tidak pernah membaca kitab-kitab ulama Nabi Muhammad, jangan komentar. Sebetulnya sederhana saja ya. Al-jahil yaskut. Kalau orang bodoh, tidak tahu agama, diam. Jangan ngomong. Al-alim yatakallam. Orang yang mengerti harus bicara. Di Quran ada pembahasan mimpi. Di hadis, kalamul ulama, mawjud. Karena memang bukan ahlinya, tidak pernah belajar ya, ngomongnya seperti itu. Alhasil, dengan burdah ini, kita digoyang hati kita oleh Al-Imam al-Busiri untuk kembali mencari-cari apakah kita sudah mencintai Nabi, apakah kita sudah asyik dengan Nabi, apakah kita telah mengenal ajaran Nabi, sampai di mana cinta kita ke Nabi, apa tanda-tanda, dan sebagainya, dan sebagainya. Fajazahullah anna wa anil Islam
والمسلمين خيرا ونفعني وإياكم من بركات هذا الإمام وأمثاله وبركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى بركات شيخنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وبركات خليفته شيخنا الإمام الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه وبركات كل ذي بركة. Dan kita ulangi lagi, wabarakati wa syafaati sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.